Assalamualaikum guys, balik lagi ke channel aku Puja DS. Hari ini aku akan cerita yang berjudul Para Penyembah Bintang dan Cara Allah Menghidupkan Orang Mati. Gimana ceritanya? Tanpa berlama-lama, let's get it. Para penyembah bintang. Bintang-bintang bertaburan di langit. Orang-orang berlutut dan menadahkan tangan. Mereka sedang menyembah bintang. Itulah cara beribadah para penyembah bintang kepada Tuhan mereka. Bintang-bintang itulah yang diyakini sebagai Tuhan. Nabi Ibrahim alaihissalam menyaksikan peristiwa itu di Haran, kawasan negeri Babilonia. Inilah kaum penyembah bintang yang harus diluruskan. Nabi Ibrahim memikirkan cara untuk menyadarkan mereka. Inilah Tuhanku bintang-bintang, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Sesaat kemudian, bintang-bintang itu pudar karena bulan mulai muncul. Aku tidak bisa mencintai Tuhan yang menghilang, kata Nabi Ibrahim pula. Bulan tampak bercahaya di langit. Inilah dia, Tuhan yang maha besar, kata Nabi Ibrahim. Malam pun berlalu, matahari terbit di ufuk timur. Inilah Tuhanku, dia lebih besar daripada bintang dan bulan. Orang-orang melihat perilaku Nabi Ibrahim alaihissalam sejak semalam. Mereka menganggap Nabi Ibrahim orang yang suka berganti-ganti Tuhan. Malam pun tiba, matahari pun tenggelam. Nabi Ibrahim alaihissalam berlagak kecewa. Aku bosan dengan ciptaan-ciptaan yang berubah-ubah dan selalu dikalahkan oleh yang lain, kata Nabi Ibrahim alaihissalam pula. Tanpa ragu lagi aku berpaling kepada Tuhan yang menciptakan bintang, bulan, matahari, serta alam berserta isinya. Dialah Tuhanku yang maha pencipta dan pemberi rezeki. Sejak semalam kau berganti-ganti Tuhan, kata orang-orang yang menyembah bintang itu. Sekarang tidak, aku telah menemukan Tuhan yang sebenarnya, yaitu Allah yang menciptakan kita semua, menguasai alam dan isinya. Tiada Tuhan selain Dia, sahut Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitulah cara Nabi Ibrahim alaihissalam menyadarkan para penyembah Tuhan. Dia berpura-pura menjadi penyembah bintang, bulan, dan matahari. Dia tidak secara tiba-tiba mengajak menyembah Tuhan yang Maha Esa. Jalan pikiran orang-orang Haran itu masih sangat sederhana. Mereka tidak bisa menerima begitu saja ajaran menyembah Allah yang Maha Gaib. Mereka lebih mudah menyembah Tuhan yang tampak daripada yang gaib. Selanjutnya, Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan agama Tauhid, yaitu agama yang mengajak umatnya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke guys, cerita pertama sudah selesai. Selanjutnya, Puja akan lanjut cerita kedua ya, yaitu cara Allah menghidupkan yang mati. Semua orang yang mati kelak akan dihidupkan kembali di akhirat. Mereka akan mendapat balasan semua perbuatannya di dunia. Demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan orang yang sudah mati? Padahal jasad orang-orang yang sudah meninggal itu sudah hancur. Daging dan tulang-tulangnya sudah menjadi tanah. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan yang mati." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apakah engkau belum percaya? Aku percaya kepadamu, ya Tuhanku, akan tetapi aku ingin membuat hatiku mantap," kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Tangkaplah 4 ekor burung, lalu sembelih dan potong-potonglah menjadi 4 bagian. Taruh tiap-tiap bagian di puncak gunung. Kemudian pergilah ke empat-empatnya. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nabi Ibrahim alaihissalam lalu menangkap 4 ekor burung. Dia menyembelih burung-burung itu. Daging dan tulang-tulangnya dipotong-potong. Dengan demikian, daging dan tulang ke-4 ekor burung itu bercampur. Kemudian, dibagi menjadi 4 bagian. Setiap bagian ditaruh di atas gunung. Mereka sudah bercampur. Daging dan tulang burung itu terpisah-pisah tak karuan. Bagian burung yang satu bercampur dengan bagian burung yang lain. "Hai burung-burung, datanglah," seru Nabi Ibrahim alaihissalam. Burung-burung yang
Burung-burung yang daging dan tulangnya sudah bercampur aduk dengan sesamanya, itu pun hidup kembali. Mereka terbang dari puncak 4 buah gunung yang terpisah-pisah. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang tidak mungkin baginya. Nabi Ibrahim alaihissalam semakin yakin akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terbatas. Selesai. Sepertinya durasinya terlalu singkat ya guys. Karena durasinya masih banyak, kita akan lanjut lagi ke cerita ketiga, yaitu menjelma menjadi kera. Hari Sabtu merupakan hari besar bagi umat Nabi Musa alaihissalam. Pada hari itu mereka tidak boleh melakukan kegiatan apapun kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Nabi Musa alaihissalam wafat, kaumnya yang bernama Bani Israel mulai tidak taat. Ada beberapa orang yang tidak beribadah pada hari Sabtu. Hal ini terjadi di kota Elah, yaitu sebuah kota yang terletak di tepi pantai. Penduduk kota itu umumnya mencari ikan sebagai mata pencariannya. Pada hari Sabtu, ikan-ikan besar berenang ke dekat-dekat pantai. Padahal pada hari itu semua pencari ikan sedang beribadah. Pada hari-hari yang lain, ikan-ikan itu berenang di tengah laut sehingga sulit ditangkap oleh nelayan-nelayan Elah. Demikianlah terjadi berkali-kali. Ada beberapa orang nelayan yang memperhatikan hal itu. Mereka berunding untuk bisa menangkap ikan besar-besar. Kita buat saluran-saluran air sebagai jebakan, kata seorang nelayan. Pada hari Sabtu, ikan-ikan itu akan menepi ke pantai. Mereka akan masuk ke saluran-saluran air yang kita buat. Di sana, kita siapkan jebakan sehingga ikan-ikan itu bisa kita tangkap. Semua orang menyetujui gagasan itu. Mereka pun segera melaksanakannya, membuat saluran air di pantai dan memasang jebakan. Setiap ikan yang masuk ke saluran itu tidak bisa keluar lagi. Pada hari Sabtu tiba, ikan-ikan besar berenang ke pantai. Benar saja, mereka memasuki saluran-saluran air, lalu terperangkap dalam jebakan para nelayan. Dengan gembiranya, nelayan-nelayan itu menangkapi ikan-ikan dalam perangkap mereka. Kemudian, karena begitu asiknya menangkap ikan-ikan besar, mereka lupa beribadah pada hari Sabtu. Begitulah terjadi berulang kali. Setiap hari Sabtu, mereka asik menangkap ikan, tidak beribadah lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa orang yang masih taat beribadah. Mereka melihat kebiasaan baru yang terjadi pada hari Sabtu itu. Orang-orang taat itu berusaha mengingatkan, "Hai kaumku, ingatlah kesucian hari Sabtu. Pada hari Sabtu itu kita diwajibkan beribadah kepada Allah. Tinggalkanlah ikan-ikan itu," kata mereka. "Ini kesempatan baik bagi kami. Hanya pada hari Sabtu ikan-ikan besar berenang ke tepi. Pada hari-hari yang lain kami sulit menangkap ikan," kata para nelayan. "Itu tidak lain cobaan dari Allah untuk menguji keimanan kalian. Ingatlah, Allah akan mengazab orang-orang yang ingkar." Para nelayan itu tidak peduli lagi. Mereka tidak beribadah lagi karena mabuk kesenangan menangkapi ikan-ikan besar. Datanglah kutukan-kutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang melanggar hukum itu. Firman Allah, "Jadilah kamu kera yang hina." Tiba-tiba orang yang menangkap ikan itu berubah wujud menjadi kera. Azab telah datang bagi kaum yang melanggar hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan ibadah. Oke guys, itulah 3 cerita dari aku hari ini. Cerita ini masih aku adaptasi dari buku karya Sofia Masuri yang berjudul 31 Cerita Bang Daisha. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum.